Ustaz Bukhari ini adalah orang yang pernah mau menantang Kiai Imad untuk melakukan sumpah mubahalah dan siap mengorbankan keturunannya, keluarganya sampai 7 turunan katanya. Nah, kali ini kita mau mendengar bagaimana pernyataannya lagi yang seolah-olah pengetahuan agamanya jauh lebih di atas daripada Abuya Yusuf, dan bahkan Abuya Yusuf hanya dia panggil langsung namanya saja, betapa songongnya ini orang, padahal dia jauh lebih muda daripada Abuya Yusuf sendiri. Dan sontak Abuya Yusuf memberikan tanggapan balik. Nah, ini satu hal yang menarik dari tanggapan Abuya Yusuf, bahwa ketika dia di chat katanya, justru kemudian orang ini lancar membalas chat-chatnya Abuya Yusuf dan bahkan membahas soal janda di dalam chat tersebut. Betapa bahayanya ustaz-ustaz kadrung ini, para pemuja nasab. Tapi giliran ngebahas chat kamu lancar. Ini chatan kamu nih. Dalam chatan ini kan jelas saya nantang kamu untuk ngaji. Ya. Tanggal 26 Juni, hari Minggu nih sebutnya. Dor, kamu saya tantang ngaji kitab 3 kitab itu. Buktikan. Saya yang dianggap oleh kamu tidak bisa ngaji, siap aja kitab dengan kamu, dengan depan kamu. Ya, saya tantang mas, semakin saya tantang, ini buktinya nih, chatan kamu dengan saya. Ada yang lucu di chatan ini, orang lagi mau tabayun klarifikasi, saya tantang malah kamu ngomong janda lagi, apa-apaan kamu? Waduh, ini kayak apaan ya, ada bukti chatnya nih. Kiai kok kamu ngomong janda lagi, Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta menanggapi tentang Yusuf Mubarak atau yang dikenal dengan Abah Yusuf. Jadi begini, zaman saya pesantren di Menes Pandeglang dekat dengan Labuan, saya tahu Yusuf Mubarak itu ya era-era tahun 90-an lah gitu. Yusuf Mubarak itu dulu namanya Yudi. Dia bukan orang yang punya latar belakang pesantren atau terkenal kealimannya ini dan itu. Tidak, dia orang biasa yang bergaul di pasar biasa. Cuma tiba-tiba dia punya kecenderungan ikut majelis zikir, yang kemudian dia hijrah ke bilangan Cinangka, dan itu sah-sah saja. Cuman lucunya bagi saya, ketika dia sering naik ke YouTube atau bikin konten-konten YouTube yang dari sisi narasi bicaranya juga ketahuan kualitas keilmuannya, kualitas bicaranya. Ya, kenapa ini saya ungkapkan? Karena saya mengkritik beliau juga, yang suka mengkritiki para habaib. Ya boleh-boleh saja mengkritik habaib, cuman asal dengan ilmu dan juga dengan akhlak dan etika yang baik. Sebenarnya orang di balik Yusuf Mubarak ini ada siapa sih? Saya tahu. Yusuf Mubarak ini punya menantu namanya Ustadz Abdul Aziz. Ustadz Abdul Aziz ini LC, lulusan Ahgab Tarim Hadramaut. Ya, saya kenal betul dengan Ustadz Abdul Aziz. Kenapa? Karena sebelum Ustadz Abdul Aziz menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, Ustadz Abdul Aziz ini menantu kiai saya. Dan kebetulan bercerai, dan kemudian menikah dengan anaknya Yusuf Mubarak, ya, alias Yudi ya. Bahkan saya yang ikut membantu mengurus ya kelahiran putranya Ustadz Abdul Aziz tuh, karena waktu itu dirujuk ke rumah sakit di Kota Tangerang. Jadi harapan saya Ustadz Abdul Aziz ikut berperan dalam mengarahkan mertuanya ya tentu ke pembicaraan atau ke arah yang lebih baik, karena bisa jadi dia ahli wirid tapi belum tentu juga dia mengerti tentang pokok-pokok syariah dan lain sebagainya. Ya harapan saya seperti itu, biar semuanya membaik nih, bukan semakin membabi buta, kata kritik, kalau ada ini selalu bereaksi. Kalau memang dia musik tarikoh, harusnya Yusuf Mubarak itu sibuknya wirid, puasa, zikir, mujahadah, menyendiri. Masa ada sih seorang yang mengaku musik, cintanya pengen dilihat orang terus ya, hubul madah, ya dipuji, banyak follower. Aduh, kalau saya sih ketahuan emang ya masih begini-begini aja kita anak muda ya kan, bukan mursyid tarikoh, bukan ini dan itu. Ya saya rasa itu tanggapan saya mengenai fenomena Yusuf Mubarak, atau yang saya kenal dulu namanya Yudi ya. Ya, mudah-mudahan cerah semuanya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi nih orang namanya Bukhari Al-Arabi. Ini bicara di medsos, ngomong-ngomong tentang saya di medsos. Aduh, pengen ketawa lagi nih, saya pengen marah dan ketawa. Ini orang saya sama sekali tidak kenal nih, tapi ngomong seperti sangat kenal dengan kehidupan saya. Nggak juga enggak. Bukhari, kata siapa saya ini tidak pernah pesantren.
Kamu bikin fitnah hoax aja, nyebarkan pembohongan ke publik kamu. Aduh. Tahun 86 saya mesantren di Kampung Kabayan, ke Kiai Solihin, Kampung Kabayan Pandeglang, murid saya Sempur. Kemudian dilanjutkan ke Kiai Haji Masam Cikuya, Kabupaten Pandeglang. Setelah itu dilanjutkan juga ke Kiai Haji Kamrawi Cigondang, Labuan. Ya, itu pesantren, saksinya ada. Kamu menyebarkan informasi yang salah dan hoax lagi, fitnah banget. Apa tujuan kamu tuh? Fitnah yang kedua, kamu bilang bahwa saya ini ngaku-ngaku mursyid, mentahbiskan sendiri menjadi mursyid. Kata siapa? Nih, saya akan bicara dengan bukti nih. Tuh, ya. Tuh, ini sertifikat izin Nabiat Tarekat nih dari Syekh Salih Said Fadil Jalani Turki. Ini Qadiriyah. Ya, dan ini nih izin mursyid nih. Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Ya. Nih, dari Syekh Kamsan itu. Tuh ditaruh tangan itu jelas tuh. Ya, ini mursyid saya, guru saya masih hidup. Ini izinnya nih, saya ngeliat Tarekat Qadiriyah Naksabandiyah. Beliau dapat ijazah kemursidan dari Syekh Muhammad Salim Lebak, Syekh Muhammad Salim dari Syekh Muhammad Duryani Mandala, Kadupinang, Pandeglang. Syekh Muhammad Duryani dari bapaknya dari Syekh Muhammad Soib Mandala. Syekh Muhammad Soib Mandala, Kadupinang dari gurunya Syekh Abdul Karim Tanaro. Syekh Abdul Karim dari Syekh Abdul Khatib. Itu sanad tarekat saya. Dari mana kamu so tahu aja? Masa saya ngaku-ngaku siapa untungnya? Gimana tuh kamu pertanggung jawabannya? Udah nyebarkan hoax gitu. Terus kamu bilang ke saya sering mengkritik Habib. Emang salah mengkritik? Hah? Kamu anggap salah? Nggak boleh Habib dikritik. Hah? Kamu aja ngeritik saya nggak marah, silakan aja. Tapi jangan fitnah, jangan bodohi orang-orang, nyebar kebencian. Lagian kalau memang kamu juga senang mengkritik untuk mengademkan, bukan hanya Banten ke Indonesia, sekalian Indonesia kamu ademkan, bukan hanya Banten. Saya hargai itu kamu niatnya baik. Ya, kamu kritik juga tuh, tegur juga tuh oknum-oknum Habib yang dakwahnya ngaco, yang dakwahnya kayak kesurupan, anjing babi, ngehujat orang, jokodok, apa curut NU segala rupa, ya imitasi, apa ini tuh menghina orang, mau Habib kok mau apa nggak boleh itu. Apa itu kamu benarkan juga, kamu dukung? Arang, jangan tebang pilih, kamu tegas-tegas sekali. Kamu kritik saya nggak apa-apa, ya. Kamu duduk saya bodoh, ya nggak apa-apa. Duduk saya penyaduan, ya nggak apa-apa, saya terima. Memang benar kok. Tapi kalau memang kamu anggap saya ini nggak bisa ngaji, kenapa kamu tidak datang ketika saya tantang kamu ngaji? Yuk ngaji dengan saya. Kamu baca kitab. 3 kitab, Tafsir Jailani karang Syekh Abdul Qadir, kemudian Jam'ul Jawami, terus kitab Futuhul Makkiyah karangan Syekh Ibnu Arabi. Kamu baca dengan saya, dan saya juga nanti baca. Katanya kamu saya lebih bodoh sengaja. Tapi mestinya kamu datang, jangan takut. Saya kan sudah chat kamu. Kenapa? Saya mau tabayun, mau konfirmasi ke kamu. Saya telepon nggak diangkat, saya video call nggak diangkat. Asal kamu istirahat. Tapi di lereng membahas chat kamu lancar. Ini chatan kamu nih. Dalam chatan ini kan jelas saya nantang kamu untuk ngaji. Ya. Tanggal 26 Juni, hari Minggu nih sebutnya. Dor, kamu saya tantang ngaji kitab 3 kitab itu. Buktikan. Saya yang dianggap oleh kamu tidak bisa ngaji, siap aja kitab dengan kamu. Dengan depan kamu. Yo, saya tantang mas, semakin saya tantang, ini buktinya nih, chatan kamu dengan saya. Ada yang lucu di chatan ini, orang lagi mau tabayun klarifikasi, saya tantang malah kamu ngomong janda lagi, apa-apaan kamu? Waduh, ini kayak apaan ya, aduh chatnya nih. Kiai kok kamu ngomong janda lagi? Masya Allah, tabarakallah. Ampun, Masya Allah, ini ada nih oknum Kiai di Banten. Oh, jangan maulin Banten kamu. Waduh, Kiai Banten nggak begitu. Gimana tuh? Waduh, kamu nih
Kalau punya murid, gimana muridnya? Yang benar dong. Ngasih contoh yang baik ke murid tuh. Jangan ngasih contoh memberikan informasi yang salah, nyebar fitnah. Awas, hati-hati, jaga tuh. Ya, udahlah. Udah jangan banyak keluar-keluar ngomong keluar di medsos. Saya tahu kamu informasinya dari seseorang, tapi kan saya nggak langsung terima. Nggak mau saya. Udahlah, udah jangan banyak belajar di depan saya lah. Kamu kalau punya keahlian apa bisa apa, ayo sesuai dengan paham kamu. Katanya tabayun, ya, duduk bareng bersama silaturahim. Kamu amalkan, ke saya juga begitu. Kamu kasih contoh ke saya. Jangan hanya nyuruh saya doang, kamu sendiri tidak melakukan itu. Udahlah, udah gitu. Mendingan kamu, udah, kalau tidak levelnya jangan keluar di medsos lah. Udah, terus cuma jangan ngobrol di medsos lah kamu. Jangan mau beli Kiai Banten. Udah kamu datang ke sini, ya tunggu. Mori, malah mulian aja. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kamu, memberikan taufik hidayah, memberi akhlak yang baik ke kamu, istiqomah selamat dunia akhirat, dan kamu jadi panutan umat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.